Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-44. Hari pernikahan dan prahara mengejutkan. Belina dan David merasa tidak percaya hari pernikahan sudah tiba. Semua persiapan sudah disiapkan dengan baik. David mencoba ikhlas menerima takdir saat harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang akan dibangun bersama Belina, sedangkan Belina dengan terpaksa harus menerima pernikahan dengan lelaki yang tidak dicintainya itu. Bayang-bayang wajah Edwin terkadang melintas di pikiran Belina, hingga membuatnya ingin kembali menjalin kasih bersama Edwin. Namun, sekuat apapun dia memperjuangkan Edwin, tetap saja akan sulit bahkan mustahil dapat bersatu dengan lelaki yang sudah berkeluarga itu. Belina masih duduk di depan meja rias, hingga matanya mengembun, "Mas Edwin, selama ini aku bermimpi bisa menikah denganmu. Tapi, takdir berkata lain. Aku harus menikah dengan lelaki kurang ajar itu. Yang sudah jelas, tidak aku cintai sama sekali," gerutu Belina dalam hati. "Sayang, kamu sudah siap?" tanya Liana yang baru mendatangi ruangan khusus yang dijadikan tempat merias Belina. Belina mengusap sudut mata. Lalu mengangguk. "Wow, kakakku yang keras kepala dan pemarah jadi cantik banget," ungkap Cassandra yang baru datang ke ruangan itu. "Memangnya, kalau hari biasa aku terlihat jelek?" Belina bangkit dari duduknya. "Jelek banget, tapi kalau lagi marah," ledek Cassandra. "Sayang, jangan suka meledek kakakmu." Dengarkan itu, perintah Belina yang merasa kesal karena diledeki sang adik. Lalu, berjalan mendekati Liana dan Cassandra. Mereka segera pergi meninggalkan ruangan itu. Belina berjalan di tengah dengan tangan kanan digenggam oleh sang ibu, sedangkan tangan kiri digenggam oleh sang adik. Mereka berjalan menuju tempat akad nikah yang didominasi warna putih dan hiasan bunga gradasi biru. Belina mengenakan kebaya modern biru muda berdetail full payet, dengan bagian bawah belakangnya menjuntai lebar, atau biasa disebut ekor panjang. Ditambah hiasan bros berwarna silver di dadanya. Untuk bawahannya, Belina mengenakan songket putih benang silver. Untuk mempercantik penampilan, rambutnya disanggul dan mengenakan mahkota berwarna silver. Sedangkan David mengenakan setelan biru muda dan mengenakan peci dengan warna senada. Kedua mempelai duduk bersama di tempat akad nikah. Susunan acara dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara. Pembukaan ini diawali dengan membaca basmalah dan berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Kedua, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah seorang kerabat. Ketiga, khotbah nikah yang bertujuan sebagai bekal dan pengingat kedua calon mempelai untuk menjaga keutuhan pernikahan. Keempat, ijab kabul. Temi menjabat tangan kanan David untuk menikahkan putri sulungnya. "Ananda Devi Trio Airlangga bin Sigit Aji Airlangga, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Belina Jasmine Wiatmajaya, dengan mas kawinnya berupa uang 288.024 US dollar dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Belina Jasmine Wiatmajaya binti Temi Putra Wiatmajaya dengan mas kawinnya tersebut tunai. Gimana para saksi, sah?" "Sah," ucap para saksi dan hadirin yang menyaksikan dengan serempak. Kini, Belina dan David sah menjadi suami istri di hadapan agama dan negara. Acara selanjutnya adalah berdoa. Salah seorang ulama ditunjuk khusus untuk membaca doa. Selesai berdoa, acara dilanjut dengan penandatanganan dokumen pernikahan, termasuk buku nikah. Hal itu menjadikan Belina dan David sah menjadi suami istri di mata hukum. Setelah itu, David menyerahkan mahar kepada Belina. Setelah mahar diterima, keduanya saling bertukar cincin dan memasangkannya di jari manis tangan kanan. Acara dilanjut dengan diberinya nasihat pernikahan. Belina dan David diberitahu hak dan kewajiban suami istri, agar keduanya tahu hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan oleh suami istri. Terakhir, acara ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang ulama. Susunan acara akad nikah selesai, dilanjut dengan sesi foto bersama keluarga dan kerabat. "Selamat ya, kalian sudah resmi menikah," ucap Zivana setelah Belina dan David berfoto bersama dengannya dan keluarganya. "Terima kasih ya, Kak." Belina tersenyum, sedangkan David hanya tersenyum kaku.
Belina dan David kembali berfoto, sedangkan Zivanna memalingkan muka. Lihat saja, kejutan yang akan kuberi untuk kalian nanti malam, ketus hati Zivanna. Malamnya, acara resepsi akan dilaksanakan di dalam gedung. Pengantin dan keluarga akan dirias di ruangan khusus di gedung itu. Belina sudah mengenakan gaun model off-shoulder, dan midi sleeves bermotif 3D flower lace di seluruh bagian gaun yang berwarna abu-abu cerah itu. Namun, Belina masih duduk di depan meja rias. Karena rambutnya sedang disanggul. Belum selesai ternyata, ucap Zivanna setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk. Belum, Kak. Zivanna menutup pintu. Lalu, melihat-lihat setiap sudut ruangan itu, hingga senyuman terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah hati. Kak Zivanna, ada perlu apa? Zivanna berjalan mendekati Belina. Aku ingin melihat adik sepupuku dirias saja. Ponsel Zivanna berdering. Sigap, dia mengambil ponsel di tas selempang hitam yang dibawanya. Zivanna sengaja memasang alarm dengan nada yang sama seperti nada saat mendapat panggilan. Sebentar, ya. Zivanna tersenyum kepada Belina, lalu mematikan alarm itu. Iya, halo. Zivanna berjalan sedikit menjauh dari Belina dan perias pengantin adik sepupunya itu. Aduh, maaf ya, Jeng Diana. Sepertinya, besok saya belum bisa bertemu. Karena malam ini saja, saya harus menghadiri resepsi pernikahan adik sepupuku. Zivanna menoleh ke arah Belina. Mungkin, lusa kita bisa bertemu. Zivanna mendekati meja yang terdapat air minum, buah-buahan, dan kue. Oh iya, yang sekarang sedang di Jerman itu, ya. Zivanna memegang ponsel dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya merogoh tas. Zivanna pun kembali menoleh ke arah Belina dan periasnya. Jadi, dia juga akan ikut di pertemuan kita nanti? Zivanna mengeluarkan sesuatu yang didapat dari seseorang yang diteleponnya saat itu. Lalu, dia mencampurkan itu ke salah satu air minum. Setelah dicampurkan, tempat untuk menyimpan sesuatu itu dimasukkan kembali ke tasnya seraya menoleh ke arah Belina dan periasnya, untuk memastikan mereka tidak melihat perbuatannya itu. Zivanna menjauhi meja itu. Ya, sudah kalau begitu. Saya tutup dulu ya, Jeng. Sampai jumpa nanti di tempat yang sudah ditentukan. Iya, terima kasih. Zivanna tersenyum, lalu mendekati Belina. Belina, ini tadi temanku mengucapkan selamat atas pernikahanmu, dan semoga pernikahanmu selalu bahagia. Terima kasih. Belina tersenyum kaku. Rambut Belina sudah selesai disanggul. Namun, dia masih merasa ada kesedihan di dalam hatinya. Hal itu membuat Zivanna merasa heran. Kamu baik-baik saja, bukan? Zivanna memegang bahu Belina. Belina mengangguk pelan. Lalu, tersenyum kaku. Sepertinya, kamu merasa gelisah ya? Zivanna mengernyit. Tidak, Kak. Kamu coba tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Belina mengikuti perintah Zivanna. Coba kamu minum dulu ya. Zivanna berjalan mendekati meja, lalu mengambil air minum yang sudah ditambahkan sesuatu olehnya. Zivanna kembali mendekati Belina. Lalu, mengulurkan air itu. Kamu minum dulu ya, siapa tahu nanti jadi lebih tenang. Belina mengambil air itu, lalu meminumnya. Zivanna tersenyum saat melihat Belina minum, bagus. Rencanaku pasti berhasil, batin Belina. Bagaimana? Sudah merasa baik kan? Tanya Zivanna setelah Belina meletakkan gelas itu di meja rias. Belina hanya mengangguk. Terdengar ketukan pintu, lalu salah seorang petugas WO masuk setelah dipersilakan masuk. Pengantin wanita sudah siap. Sudah, jawab Belina. Mari menuju ruangan resepsi bersama pengantin lelakinya. Belina bangkit dari duduknya dan segera keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan itu David sudah berdiri dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua, lengkap dengan rompi dan dasi dengan warna senada. Kecuali kemejanya berwarna hitam, pun dengan sepatu yang berwarna senada dengan kemejanya. David diminta untuk menggenggam tangan Belina dan dia mengiyakan. Lalu, mereka berjalan menuju ruangan resepsi. Ruangan resepsi itu begitu glamor, berhiaskan lampu gantung silver dan lampu bunga berwarna putih. Di bagian langit-langit,
terdapat hiasan mawar putih dan lampu gantung yang menjuntai ke bawah, berwarna silver. Saat berjalan menuju pelaminan, Belina memegang kepalanya karena merasa pusing. Belina merasa di sekitarnya seolah-olah berputar dan pandangannya mulai kabur. David menyadari dengan keadaan Belina. "Kamu kenapa?" Belina menoleh ke suaminya itu. Sigap, dia melepaskan genggaman tangan David. Belina mulai mabuk. "Jangan menggenggam tanganku." Sontak, semua yang ada di ruangan itu memandang Belina, dan bertanya-tanya alasan pengantin wanita itu menolak digenggam tangannya oleh suaminya itu. "Belina, apa yang terjadi denganmu?" David mengernyit. Perasaannya mulai gelisah saat melihat sang istri yang tidak seperti sebelumnya itu. "Asal kamu tahu, aku tidak pernah ingin menjadi istrimu. Tapi, kenapa kamu tidak pernah mengerti juga?" "Apa ini?" tanya Sigit pelan. "Belina tidak ingin menikah dengan David." David mendekati Belina, lalu memegang lengan istrinya itu. "Belina, hentikan kekonyolan ini," perintah David pelan, tapi menekan. "Justru pernikahan ini yang konyol." Belina melepaskan kedua tangan David yang memegang kedua lengannya. "Aku tidak mencintaimu, tapi papi dan mami menginginkan aku menikah dengan lelaki kurang ajar sepertimu. Bukankah kamu tahu bahwa aku hanya mencintai Mas Edwin?" "Apa?" Temi melebarkan mata. Lalu, berjalan mendekati Belina. "Apa maksudmu mencintai Edwin? Edwin mana yang kamu maksud?" Belina melihat sang ayah yang napasnya naik turun begitu cepat. "Menir permasalahan itu, Pi. Papi pasti tahu. Lelaki yang sangat aku cintai, dan kami juga pernah menjalin hubungan. Tapi semuanya berakhir karena pernikahan ini." Kedua tangan Temi mengepal. Temi benar-benar tidak menyangka dengan yang dikatakan putri sulungnya itu, yang berani menjalin kasih dengan lelaki yang sudah beristri. David mencoba menenangkan Belina, karena khawatir acaranya semakin kacau, dan orang lain tahu apa yang sedang dirasakan Belina. Namun, Belina terus menjauhi David. Meskipun, dia terhuyung-huyung hendak jatuh. "Jangan mendekati aku. Kamu itu lelaki kurang ajar yang sudah membuat hubunganku dengan Mas Edwin berakhir." Liana yang sudah meneteskan air mata mendekati putri sulungnya itu. "Sayang, kamu pasti sedang bercanda. Tolong, hentikan semua ini." "Aku tidak bercanda, Mami. Hatiku." Belina menunjuk dadanya. "Hanya mencintai Mas Edwin dan hanya untuk dirinya." Belina tertawa kecil, lalu dia akan terjatuh karena pingsan. Sigap, David menahan tubuh istrinya itu. Kemudian, membopong Belina dengan perasaan yang tidak menentu. Zivana merasa terkejut sekaligus bahagia, jadi, Belina mencintai lelaki lain. Hahaha. Sungguh, aku tidak menyangka sebuah rahasia terbongkar malam ini. Dan aku juga sangat tidak menyangka, apa yang sudah terjadi jauh lebih menakjubkan dari ekspektasiku. Tawa puas Zivana dalam hatinya. Maaf atas kejadian tadi dan maaf bila acara ini cukup sampai di sini saja. Dan lupakan apa yang terjadi malam ini, pinta David. Lalu, segera meninggalkan ruangan resepsi itu seraya membopong sang istri. Hampir semua mata memandang sepasang suami istri itu dan merasa terkejut dengan yang sudah terjadi. Terutama kedua orang tua Belina dan David. Saat berjalan, David melihat Edwin yang masih merasa terkejut dengan apa yang sudah terjadi. Pun dengan orang lain yang ikut melihat Edwin. Mereka yang mengenal Edwin merasa tidak percaya karena lelaki itu berani menjalin kasih dengan Belina. Edwin yang biasa cuek kepada wanita yang genit kepadanya dan terlihat baik, kini mendapatkan perkataan yang tidak mengenakan dari mereka. Temi memandang tajam Edwin disertai api yang sudah berkobar di hatinya. Kedua tangannya mengepal, seolah ingin melayangkan pukulan kepada lelaki yang mengenakan setelan jas hijau army itu. Karena salah satu karyawan terbaiknya itu, bisa berani menjalin kasih dengan Belina. Edwin memejamkan mata sebentar. "Belina, kenapa kamu mabuk lagi? Apa yang pernah kita lakukan sudah terbongkar dan aku harus siap menerima konsekuensinya. Meskipun, hubungan kita sudah berakhir," ucap Edwin dalam benaknya. Temi meminta maaf kepada semua orang yang berada di sana atas kejadian tidak mengenakan itu, dan memutuskan resepsi dibatalkan. Cassandra mencoba menenangkan Liana yang terus meneteskan air mata. "Mami, yang tenang ya.
Pun dengan Rita dan Sinta, istrinya Ben yang mencoba menenangkan Liana. Tamu undangan segera pergi dari sana, pun dengan Edwin. Temi begitu ingin berbicara dengan Edwin, tapi waktunya sedang tidak tepat. Sigit mendekati Temi dengan perasaan yang begitu marah, tangannya sudah bulat mengepal. Pak Temi, apa-apaan ini? Saya sungguh tidak menyangka kalau putri sulungmu itu. Bersambung.